calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN BC 4 Kecamatan Dewan Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rubiah. Beliaunya adalah guru kelas 4 SDN BC 4 dari Kecamatan Dewan Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum Bu Rubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rubi hari ini? Alhamdulillah sangat baik Ibu. Ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, Bu Rubi 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa Ibu saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu Rubi, dan alhamdulillah Bu Rubi telah menyetujuinya. Nah, untuk supervisi akademik itu ada 3 tahapan Bu Rubi. Yang pertama itu kita ke tahapan pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melakukan tahapan pra observasi. Harapan kita bersama-sama kita bisa berdiskusi bersama, bertukar pendapat terkait kesiapan Bu Rubi yang akan melaksanakan supervisi besok ya. Supervisi besok agar supervisi besok itu bisa berjalan dengan lancar dan juga dapat meningkatkan kemampuan Bu Rubi dalam proses dalam bidang akademiknya, pengetahuannya. Untuk membuka percakapan hari ini, kalau boleh saya tahu, apa harapan Bu Rubi dari pertemuan kita siang hari ini? Saya senang sekali Ibu, saya bisa berdiskusi dengan Ibu pada siang ini. Saya juga senang disupervisi oleh Ibu karena hal ini bisa meningkatkan kemampuan saya untuk meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada supervisi besok Ibu. Jadi kalau begitu mari kita berdiskusi Bu Rubi ya terkait kesiapan untuk melaksanakan supervisi besok. Kalau boleh tahu Bu Rubi saya akan menyampaikan. Kalau begitu mari kita berdiskusi terkait persiapan untuk melaksanakan supervisi besok. Kalau boleh tahu Bu Rubi itu akan menyiapkan materi apa untuk supervisi besok itu. Kebetulan untuk jadwal saya besok ada IPA Ibu, jadi saya ingin menyampaikan materi tentang makhluk hidup, tentang rantai makanan Ibu. Terkait materi tentang rantai makanan tadi, tentunya ada tujuan pembelajaran yang dicapai oleh Bu Rubi dan anak-anak didik Bu Rubi. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Rubi besok itu? Tujuan pembelajaran saya untuk menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dan bentuk rantai makanan. Jadi tujuan itu mungkin apa yang Ibu ingin kembangkan? Untuk yang ingin saya kembangkan itu agar siswa mampu mengidentifikasi ekosistem yang mereka temui di lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan, dan siswa dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan itu. Luar biasa sekali Bu Rubi. Nah, kalau boleh tahu apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi besok Bu Rubi? Ibu, yang sudah saya persiapkan yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya diskusikan dengan Ibu kemarin. Saya juga berusaha mencantumkan KSE dan budaya positifnya sesuai dengan bimbingan dari Ibu yang kemarin Bu. Alhamdulillah, ini sudah selesai ya Bu. Sudah Bu, dan selain rencana pelaksanaan pembelajaran ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat untuk 3 kelompok. Dan LKPD itu berbeda-beda untuk setiap kelompoknya Bu. Selain
Alhamdulillah Bibi, walaupun diskusi kita kemarin itu sangat singkat, tetapi saya juga ingin menyampaikan pada Bibi tentang perbincangan apa saja tentang apa itu berdiferensiasi KSE dan apa itu biodiversity. Alhamdulillah hari ini RPP Bibi sudah selesai ya. Dan saya lihat sudah ada KSE-nya serta budaya positifnya, sudah benar sekali Bu. Nah, kalau tahu dari rencana pembelajaran itu mungkin ada strategi apa yang digunakan dalam pembuatan RPP pembelajaran visual. Begini Bu, saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi karena berdasarkan asesmen diagnosis awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya memiliki berbagai gaya belajar. Seperti yang sudah saya diskusikan minggu yang kemarin, bahwa minat belajar siswa saya ada yang auditori, ada yang visual, dan kinestetik. Dan luar biasa sekali persiapan baik Bibi. Setelah saya mendengar persiapan dari Bibi dan strategi pembelajaran yang disampaikan Bibi dan juga penggunaan alat peraga serta pembelajaran diferensiasi, memasukkan KS-nya dan budaya positifnya, dari itu semua kira-kira masih ada apa tidak yang Ibu ingin tambahkan untuk persiapan pembelajaran visual Ibu? dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini Bu, menjadi kekhawatiran saya yaitu masalah disiplin waktu Ibu. Jadi waktu anak-anak melakukan diskusi kelompok yang sesuai dengan kelompok gaya belajar mereka, takutnya anak-anak terlalu asik dalam diskusi sehingga terlalu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan saat kelompok lain melakukan presentasi, sehingga waktu jam istirahat mereka menjadi berkurang Ibu. Bagaimana rencana Bu Bibi agar meminimalisir kekhawatiran tadi agar tidak terjadi pada pembelajaran visual Ibu? Saya berencana untuk membatasi durasi waktunya ketika anak-anak melakukan diskusi kelompok. Saya juga membatasi jumlah pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi, yaitu saya batasi 1 pertanyaan saja Ibu. Tentunya agar disiplin waktunya bisa terjaga dengan baik. Baik sekali Bu, luar biasa. Dari masalah yang Ibu keluarkan tadi, adakah orang yang nantinya Ibu libatkan untuk meminta bantuan agar kegiatan supervisi visual itu bisa berjalan dengan lancar Bu? Ada Bu, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, saya harus bekerjasama dengan siswa saya karena yang terlibat pelajaran itu nanti kan saya dan siswa saya Bu. Jadi saya Kira-kira apa komitmen Bu Bibi dan kegiatan ini untuk dari hasil diskusi ini dulu saya akan melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang telah saya dan Ibu diskusikan kemarin ya Bu, yaitu memulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memasukkan unsur-unsur KSE dan budaya positifnya Bu. Hal ini harus saya lakukan juga dari dalam kelas saya Bu untuk proses pembelajaran selanjutnya. Saya harus selalu juga dengan apa yang sudah tertulis di dalam materi saya Bu. Ibu Bibi? Sepertinya sekarang sudah berada di ujung pertemuan dari diskusi kali ini. Kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Bu Bibi setelah kita berdiskusi hari ini? Saya senang sekali Bu, saya senang sekali bisa menceritakan semuanya sama Ibu, kekhawatiran saya, apa untuk pembelajaran besok, dan reaksi banyak Bu mau mendengarkan dan diskusi dengan saya pada siang hari ini. Alhamdulillah, memang itu yang diharapkan Ibu Bibi supaya Ibu lebih siap untuk melaksanakan supervisi besok. Sepertinya kita harus mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini Bu Bibi. Saya ucapkan terima kasihnya kepada Bu Bibi dan saya mohon maaf jika ada kata yang salah
Fadil, Fitri, Raisa, Aksa, Pras. Kenapa kok kalian pada pagi hari ini gembira? Iya, senang sekolah belajar ya. Si senang Akifah dan Haki. Senang perasaan pada pagi hari ini? Senang. Di sini ada sedih. Ada satu anak. Kenapa? Kan dikasih uang saku. Udah enggak apa-apa. Sudah sarapan tuh tadi? Sudah. Hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan. Makan memakan. Makan rantai makanan. Rantai makan. Berarti makan. Kalian tadi sudah sarapan? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Di sini ada berbagai macam jawaban. Karena di situ ada gambar, kalian disuruh mengamati dan menuliskan ya. Sekarang Butik bagi menjadi 3 kelompok. Ini ada 3 kelompok. Ya ya. Ini Butik punya gambar. Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Ada apa di sini? Dan jamur. Jamur itu adalah pengurai. Jamur, kamu tahu bentuk jamur? Untuk kelompok satu, setiap kelompok mempunyai satu tugas. Jadi satu tugas dikerjakan berapa anak? 3. Ya, perkenalkan. Kami dari kelompok 1. Mempresentasikan rantai makanan. Perkenalkan, saya. Selanjutnya. Ya. Dan sekarang presentasikan tentang rantai makananmu. Ayo, jelaskan ke teman-temannya tentang rantai makanan yang telah kamu gambar di situ. Matahari membantu rumput. Terus apa itu? Jamur. Ini adalah hasil dari kelompok 1. Karena tadi yang pegang-pegang sendiri bingung, sekarang Bumi saja yang pegang, kamu yang presentasikan. Di sini yang keras. Di sini ada gambar matahari. Matahari membentuk rumput. Ya, selanjutnya. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan jamur. Iya, elangnya mati dimakan jamur atau pengurai, bakteri pengurai. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, sekarang Sena. Nanti ini dipajang ya. Dipajang di papan pajak Bu Sena, nanti setelah jam pelajaran selesai baru dipajang. Selanjutnya yang kalah tadi ya kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo.
Presentasikan. Perkenalan dulu. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya. Kalian, saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Adili. Selanjutnya akan mempresentasikan tentang makanan. Baca dulu yang perwakilan ya, siapa ya? Ya. Sampai makanan ekosistem sawah. Di sana ada tanaman. Padi dimakan belalang dimakan katak, katak dimakan ular dimakan elang mati dimakan oleh jamur atau bakteri pengurang. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Biru saja, maaf ya. Biru terus, ayo. Ayo, gak apa-apa sesama temannya, gak apa-apa. Lagi di tengah, lagi di tengah. Ayo, udah perkenalkan. Saya dari kelompok. Perkenalkan, saya Iwan Saputra. Perkenalkan, nama saya Saputra. Perkenalkan, nama saya Ibu Mainama. Dan ulang lagi ya, ulang keras ya. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra. Perkenalkan, nama saya Sugeng Pradipta. Perkenalkan, nama saya Akifah Khairati Nama. Ya, dan siapa yang mau mempresentasikan? Yang mau menerangkan di sini? Ayo, siapa? Aduh, masa temannya perempuan, satu-satunya dibuat karang, kasihan tuh ya. Ayo, siapa? Ayo, yang suaranya keras. Sudah keraskan. Udah dibaca, ya, coba. Di sini, nih. Dan bukti yang pegang. Di sini ada phytoplankton. Ya, ini fitoplankton. Ini tentang rantai makanan laut.
situ ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Pi? Alhamdulillah baik Bu Sati. Bu Pi, apakah pada pagi hari ini ada waktu untuk kita diskusi? Hari ini kebetulan saya baru saja mengajar di kelas ini sehingga saya siap untuk berdiskusi kembali dengan Ibu. Jadi untuk di pagi hari ini nanti kita akan melanjutkan kegiatan serta supervisi aktif yang sudah kita lakukan kemarin Bu ya, baik itu kegiatan pra observasi maupun observasi yang sudah dilakukan kemarin, dan hari ini kita akan melaksanakan tahapan pasca observasi. Jadi kalau boleh tahu Bu, dari kegiatan kemarin, harapan Bu untuk pertemuan pada kali ini, harapan dari Bu itu apa saja? Harapan saya yaitu bisa berdiskusi lebih lanjut tentang hasil observasi yang sudah dilakukan kemarin Ibu, agar bisa mengetahui apa yang perlu saya perbaiki ke depannya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Begitu Bu ya. Jadi pada kegiatan pra observasi Bu sudah menyampaikan ada rencana perbaikan pada saat observasi. Dari situ kira-kira perbaikan yang sudah berjalan ataupun belum pada saat observasi kemarin itu bagaimana Bu? Alhamdulillah rencana perbaikan itu sudah berjalan Ibu. Jadi saya membatasi waktu dalam diskusi kelompok sosial saya, dan saya juga membatasi satu pertanyaan saja yang ditujukan pada kelompok yang sedang presentasi. Dengan begitu pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tentunya tidak menolak istirahat mereka. Alhamdulillah Bu, ternyata dari rencana perbaikan Bu itu sudah berjalan dengan baik ya. Bagaimana perasaan Bu setelah melakukan observasi di kelas dengan murid-murid kemarin Bu? Saya senang dan tentunya saya puas sekali Bu. Alhamdulillah baik Bu. Terkait dari tujuan pembelajaran kemarin, kegiatan tujuan pembelajaran supervisi akademik kemarin, apakah tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik atau tidak Bu? Alhamdulillah tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai dengan baik Bu Sinati. Saya membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi di dalam kelompok itu saya memberikan pembelajaran yang berbeda. Jadi mereka bisa mengamati sesuai dengan kebutuhan mereka. Berkelompok setelah itu mereka mengisi LKPD sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dalam kelompok tersebut. Dan dari LKPD tersebut saya melihat ternyata mereka menjawab sesuai dengan pengamatan mereka. Jadi intinya tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai terlihat dari pembelajaran kemarin itu. Luar biasa sekali Bu. Berdasarkan dari pengamatan saya bahwa proses pembelajaran Bu itu sudah berjalan dengan lancar Bu ya. Anak-anak juga kelihatan sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan rencana-rencana perbaikan Bu pun saat observasi memang sudah dilaksanakan dengan baik, dan terkait dengan apa itu perbaikan tersebut, apakah Bu bisa menceritakan sedikit tentang praktek yang telah Ibu lakukan pada saat proses kemarin itu Bu? Mungkin ada hal-hal yang perlu tingkatkan lagi saat proses pembelajaran kemarin itu Bu. Saya senang sekali Bu, pembelajaran kemarin itu bisa dibilang berhasil. Sebelum melaksanakan pembelajaran, memang saya menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan matang. Selain itu, saya juga membuat LKPD. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan LKPD ini yang harus disusun secara rapi dan terstruktur Bu, agar pada saat kita mengajar kita bisa berpedoman dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kita juga menyiapkan media atau alat peraga untuk pembelajaran.
pembelajaran secara berdiferensiasi. Saya juga memetakan kebutuhan belajar mereka sesuai dengan belajar mereka masing-masing menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Dari ketiga kelompok tersebut, saya membuat media dan KPD yang berbeda-beda, dan saya juga menyusun asesmen penilaiannya. Ini bertujuan agar anak-anak senang dan semangat mengikuti pembelajaran. Hal inilah yang patut dipertahankan, Bu ya. Selain itu ada hal yang perlu saya ingatkan, yaitu pada waktu pembelajaran kemarin KSE-nya ya sepertinya kurang kelihatan, Bu ya. Jadi ini saya perlu diskusi dengan Ibu. menceritakan bahwa ternyata ada yang masih belum ditingkatkan lagi, yaitu KS-nya dulu ya. Kira-kira dari hambatan tadi saat proses pembelajaran kemarin itu Bu Bibi berpikir bahwa KS-nya itu apakah harus ditingkatkan lagi gitu Bu Bibi? Iya Ibu, hambatannya di KSE itu pada saat anak-anak berdiskusi kemarin, beberapa anak ada yang saling menghargai, ada yang tidak saling menghargai temannya, dan ada beberapa anak yang memaksakan kehendak pada temannya Ibu. Ada juga yang secara emosional dia cenderung diam dan kurang aktif dalam aktivitas kelompok. Hambatan-hambatan ini rencananya akan saya perbaiki lagi pada pembelajaran berikutnya Bu, agar KSE dalam pembelajaran bisa lebih bisa baik lagi dan bisa diterapkan dengan baik oleh anak-anak. Terkait hambatan Bu Bibi tadi sudah disampaikan Bu Bibi ya. Di situ Bu Bibi sudah merefleksi rencana untuk perbaikan agar siswa Bu Bibi itu bisa menerapkan KSE-nya di kelas. Apakah bisa nggak Bu itu? Setelah saya melakukan refleksi, ternyata memang saya harus banyak belajar lagi Bu tentang KSE untuk meningkatkan kompetensi saya. Mungkin saya bisa mempelajari tentang KSE ini dari mengikuti pelatihan-pelatihan atau mungkin bisa sharing dari itu ya Bu ya. Selain itu, yang utama adalah saya ingin berdiskusi dan berkolaborasi dengan Ibu dengan lebih intensif lagi dulu mengenai masalah penerapan KSE ini dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran supaya KSE-nya itu lebih kelihatan lagi Bu. Selain itu saya juga akan bekerja sama dengan siswa saya tentang penerapan KSE ini. Mengatasi hal tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki hambatan tadi? Untuk mengatasi hal tersebut, saya memerlukan tindakan-tindakan Bu ya. Yang pertama mungkin memberikan speaking dengan metode STOP. Yang kedua memberi pelatihan khusus pada anak yang kurang saling menghargai temannya. Yang ketiga meningkatkan kelompok dengan memberikan tugas pada setiap kelompoknya. Dengan begitu mungkin mereka yang tadinya belum bisa saling menghargai temannya, maka dengan bekerjasama diharapkan mereka akan mengerti. Oh ternyata seperti ini untuk saling menghargai ketika berkumpul bersama teman-temannya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali Bu Bibi. Kira-kira kapan itu Bu rencana Bu Bibi akan memulai melaksanakan kegiatan tadi Bu? Ya secepatnya Ibu. Kalau memungkinkan mulai besok akan saya terapkan belajar dengan memasukkan unsur-unsur KSE dengan lebih baik lagi. Setelah rencana Bu Bibi itu, kira-kira yang diterapkan baik untuk dari Bu Bibi sendiri maupun murid Ibu, kira-kira ada perubahan tidak dari Bu Bibi? Harapan untuk siswa itu ada perubahan tidak? Yang saya harapkan pembelajaran seperti ini bisa berjalan lebih baik lagi dan juga untuk anak-anak dapat mengerti KSE itu seperti apa bisa bertanya pada teman-temannya. Jadi anak-anak bisa saling menghargai satu sama yang lain. Yang tadinya pasif bisa menjadi aktif dan bergaul bersama teman-temannya. Intinya harapan saya itu untuk anak-anak bisa mengerti tentang KSE dan bisa menerapkannya. Baik, Bu Bibi, kira-kira
teman-teman Bu Upi dalam rencana-rencana tadi? Siapa kira-kira? Tentunya Ibu Kepala Sekolah Bu ya, dan mungkin bersama saya, terus rekan sejawat, tentunya dengan Busiatik juga, karena di sini saya juga perlu berkolaborasi dengan Ibu. Dan ini saya juga perlu kerjasama dengan siswa-siswa saya untuk menerapkan rencana pembelajaran saya tersebut. Setelah mendengar komitmen dari Bu Upi, kira-kira bisakah Bu Upi itu menceritakan kembali sedikit untuk menunjukkan kembali mulai dari awal hal-hal yang sudah baik ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu Upi? Dalam proses pembelajaran memang kita harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu. Kita harus susun secara matang dan terstruktur, dan kita juga harus memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar siswa kita sehingga pembelajaran yang kita berikan memang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan hal yang ingin saya terapkan pada pembelajaran saya berikutnya, dari menyusun RPP, LKPD, dan asesmen penilaiannya, alat-alat peraganya, media pembelajarannya, dan kita juga perlu berkolaborasi dengan guru dan juga bisa mencari sumber-sumber belajar dari yang lainnya Ibu. Dan kemarin alhamdulillah waktu berjalan dengan tepat sehingga tidak menyita waktu istirahat siswa-siswi, dan kedepannya saya perlu meningkatkan lagi kerjasama dengan siswa-siswa saya agar unsur-unsur KSE dalam pembelajaran itu lebih kelihatan. Terima kasih Bu Upi sudah menceritakan semuanya. Sepertinya kita sudah berada di ujung pertemuan diskusi kali ini Bu Upi ya. Dari situ kira-kira kalau boleh tahu Bu Upi, bagaimana perasaan Bu Upi setelah kita melaksanakan diskusi pasca observasi kali ini? Tentunya saya sangat senang sekali Ibu. Saya sangat lega dapat berdiskusi kembali dengan Ibu dan berbincang-bincang tentang apa yang saya khawatirkan, yang saya curahkan kepada Ibu, dan alhamdulillah hal tersebut bisa terpecahkan. Oleh karena itu saya ingin sekali mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Siti. Sama-sama Bu Upi. Memang itulah harapan kita Bu Upi ya, dari diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga Bu Upi benar-benar melaksanakan apa yang Bu Upi rencanakan itu, benar-benar bisa mencari tahu apa itu KSE dan juga dapat menerapkan di dalam kelas. Saya juga siap kapanpun Bu Upi untuk membantu. Apabila Bu Upi membutuhkan saya, kita bersama-sama Bu Upi, kita berkolaborasi bersama, kita saling belajar bersama. Dan ini adalah sebuah kita untuk saling belajar bersama gitu Bu Upi ya. Dan di akhir diskusi ini saya ucapkan terima kasih sekali Bu Upi yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kali ini membawa dampak